Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 6 yaitu Ajeng Dwi Rahmawati, Fikri Irfandani, Erda Nurlaili, Septian Dwi Firmansyah, Suci Retno Fitri Arianti, dan Amalia Maisyarul Azizah. Pengertian evaluasi dapat dijelaskan secara bahasa maupun secara harfiah. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi usaha merupakan suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar utama evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Sebuah usaha dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang digunakan, serta sarana produksi yang lainnya, dan juga termasuk kewajibannya pada pihak ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi mencapai kesuksesan usaha. Yang pertama, tujuan evaluasi kelayakan usaha. Evaluasi kelayakan usaha merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak. Terdapat beberapa kegunaan dari studi kelayakan usaha, antara lain untuk memandu pemilik dana dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Selain itu, untuk memperkecil resiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan. Kemudian yang kedua, tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Secara umum, studi kelayakan usaha mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek finansial, aspek legal, dan aspek lingkungan. Dalam kenyataannya, tidak semua aspek tersebut harus diteliti. Hanya aspek yang dibutuhkan saja yang perlu dianalisis lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi usaha. Di dalam melakukan evaluasi usaha, terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis, yaitu yang pertama, posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Dengan begitu bisa diketahui berapa jumlah harta atau modal yang diperlukan untuk melakukan usaha. Evaluasi usaha secara menyeluruh memberikan gambaran utuh kondisi usaha yang sebenarnya. Yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran dalam usaha? Posisi keuangan biasanya menjadi patokan usaha dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha, meski bukan yang segala-galanya. Setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Caranya dengan membandingkan pada saat awal Anda menjalankan usaha dengan hasil setelahnya. Waktu pembandingannya biasanya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali setelah usaha berjalan. Yang ketiga, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter digunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah selanjutnya. Caranya, berikan perhatian pada penjualan yang menurun, di mana kira-kira letak kesalahannya sehingga bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya, agar usaha kembali berjalan secara baik. Namun masih banyak sekali hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha, supaya lebih berkembang dan mencapai hasil yang memuaskan. Setelah menerima laporan keuangan, harus bersikap tenang dan berpikir melakukan perbaikan apabila usaha mengalami kemunduran
dengan tujuan agar usaha tidak semakin terpuruk. Sedini mungkin harus mencoba mencari langkah yang tepat untuk memperbaiki usaha. Yang keempat, pikirkan target usaha selanjutnya. Evaluasi sebuah usaha juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk mencapai atau merencanakan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Jika hasil usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, tentu bukan sebagai bahan untuk berpuas diri, justru menjadi bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Pelaku usaha dituntut untuk memiliki target selanjutnya dengan upaya melakukan perbaikan dan pengembangan usaha. Saya akan menerangkan tentang pengertian analisis usaha. Analisis usaha adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika proses bisnis dijalankan, karena dalam sebuah usaha pasti memiliki resiko. Cara melakukan analisis usaha. Di sini ada beberapa poin untuk menganalisis usaha. Yang pertama yaitu ada tentukan peluang usaha dengan menganalisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan analisis secara keseluruhan mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan. Analisis ini juga dilakukan untuk melihat potensi yang dapat dikembangkan dalam sebuah usaha. Selain potensi, kelemahan dari sebuah usaha dapat diantisipasi dengan mencari jalan keluar terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Dalam analisis usaha, penting untuk mempersiapkan diri dengan solusi dari semua tantangan yang ada. Dengan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi akan resiko-resiko yang terjadi, sebuah bisnis akan dapat bertahan bahkan dalam kondisi sulit pun. Biasanya tantangan berupa kesempatan dan hambatan bisnis yang dapat terjawab melalui inovasi-inovasi terbaru. Inovasi tersebut merupakan bentuk antisipasi pengusaha terhadap ancaman bisnis yang mungkin akan terjadi pada usahanya. Yang ketiga yaitu ada menentukan target pasar. Dalam sebuah bisnis, menentukan target pasar adalah hal yang wajib dilakukan. Walaupun target pasar untuk sebuah bisnis bisa dilakukan untuk semua kalangan, namun ada baiknya bila target pasar dikategorikan berdasarkan rentan umur, pekerjaan, dan minat. Hal ini diperlukan untuk membuat konten promosi dan pemasaran yang tepat sasaran. Yang keempat ada hitungan anggaran dana. Dalam sebuah bisnis, tentu harus merencanakan anggaran dana yang dibutuhkan mulai dari proses produksi hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Hal yang harus diperhitungkan dalam sebuah usaha adalah biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya energi, dan yang dibutuhkan seperti listrik, gas, kayu bakar, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan dalam membuat penganggaran dana dan pemantauan keuangan usaha, ada baiknya jika menggunakan sistem akuntansi yang memudahkan proses pembukuan, pengelolaan anggaran, mencocokkan transaksi, sampai memantau stok produksi nantinya. Yang kelima yaitu ada rencanakan dan lakukan promosi. Langkah selanjutnya ini merencanakan pemasaran dan kegiatan promosi yang baik, lalu melaksanakan rencana pemasaran dan produksi tersebut agar tepat sasaran, sehingga biaya untuk pemasaran dan produksi tidak dikeluarkan dengan sia-sia. Karena promosi dan pemasaran tersebut dilakukan untuk meningkatkan angka penjualan demi menaikkan nilai laba yang ditargetkan sebelumnya. Bila promosi dan pemasaran dilakukan tidak terarah dan tidak direncanakan dengan matang, maka akan menghasilkan hal-hal yang sia-sia dan hanya menjadi pemborosan karena biaya yang dikeluarkan. Yang keenam yaitu minta saran dan kritik dari pelanggan. Nah, saran dan kritik dari pelanggan ini akan menambah nilai plus bagi sebuah bisnis.
karena pelanggan akan merasa diperhatikan dan bernilai bagi sebuah usaha. Hal ini penting karena sebuah usaha juga tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari pelanggan loyalnya. Saran dan kritik pelanggan biasanya akan menjawab tantangan bisnis yang akan dilakukan, menentukan arah perkembangan bisnis yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu ada evaluasi setiap bulan. Dari semua poin analisis usaha, jangan lupa untuk melakukan analisis setiap bulannya. Evaluasi ini dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan. Tak lupa juga evaluasi dari pelanggan berupa kritik dan saran yang membangun juga harus diperhatikan demi keberlangsungan usaha. Nah, evaluasi ini dilakukan rutin setiap bulan untuk menjadi tolak ukur seberapa efektifkah proses bisnis yang saat ini telah dilakukan. Hasil evaluasi dari bulan ke bulan akan menunjukkan hasil mengenai beberapa efisiensi cara-cara yang saat ini dipakai dalam sebuah proses bisnis. Berikut ini adalah tujuan dari sebuah analisis usaha. Tujuan dari sebuah analisis usaha adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis. Analisa juga berfungsi sebagai acuan bagi pengusaha untuk mengambil keputusan tentang usahanya. Keputusan ini didasari oleh hasil analisa dan data yang menunjukkan risiko-risiko yang akan timbul di kemudian hari. Berikut ini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.